Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kompos 9 ingin mempresentasikan tentang materi lingkaran, bangun sisi datar, bangun ruang sisi lengkung. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Zahra Fatimah Salsabila, NPM 2011050186, dan satu rekan saya. Assalamualaikum, nama saya Nurade Halimah dengan nomor NPM 2011050123. Baiklah, langsung saja masuk ke materi. Kepada Nur Ade Halimah dipersilakan. Baik, materi yang pertama yaitu lingkaran. Lingkaran adalah himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap satu titik tetap yang dinamakan titik pusat lingkaran. Unsur-unsur lingkaran bisa kita lihat pada gambar. Titik O merupakan pusat lingkaran, garis OA, OB, OD merupakan jari-jari lingkaran, garis AB merupakan diameter lingkaran, garis lurus BD itu merupakan tali busur, garis lengkung AD dan BD itu kita sebut dengan busur, sedangkan garis OE itu merupakan apotema. Daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur dinamakan dengan juring. Bisa kita lihat pada bidang AOD. Selanjutnya, daerah yang dibatasi oleh sebuah tali busur dan dua jari-jari itu disebut dengan tembereng. Bisa kita lihat pada gambar, yaitu daerah yang diarsir. Selanjutnya yaitu apotema. Apotema adalah garis yang tegak lurus terhadap tali busur dari titik pusat lingkaran. Bisa kita lihat di gambar, yaitu pada garis OE. Itu merupakan apotema. Selanjutnya yaitu untuk menentukan keliling dan luas lingkaran. Untuk menentukan keliling lingkaran bisa kita gunakan rumus 2pi kali R atau pi dikali D. Sedangkan untuk menentukan luas lingkaran bisa kita gunakan rumus pi R kuadrat atau pi kali setengah D kuadrat atau seperempat pi D kuadrat. Selanjutnya yaitu untuk menentukan panjang busur dan luas juring. Yang pertama yaitu untuk menentukan panjang busur. Untuk menentukan panjang busur AD itu kita gunakan rumus sudut AOD dibagi 360 derajat dikali keliling lingkaran. Dan untuk menentukan luas juring AOD itu kita gunakan rumus sudut AOD dibagi 360 derajat dikali luas lingkaran. Sedangkan untuk menentukan luas tembereng yaitu luas juring AOD dikurang luas segitiga AOD. Selanjutnya yaitu sudut pusat dan sudut keliling. Perhatikan gambar di samping. Sudut AOB merupakan sudut pusat, sedangkan sudut ACB merupakan sudut keliling. Sudut pusat dan sudut keliling saling berhubungan jika sama-sama menghadap busur yang sama. Terlihat bahwa sudut AOB menghadap busur AB dan sudut ACB juga menghadap busur AB. Sehingga untuk menentukan sudut AOB menggunakan rumus 2 dikali sudut ACB. Selanjutnya yaitu segi 4 tali busur. Segi 4 tali busur adalah segi 4 yang dibatasi oleh 4 tali busur di mana keempat titik sudutnya menyinggung sisi lingkaran. Jumlah dua sudut yang berhadapan adalah 180 derajat. Bisa kita lihat pada gambar, sudut A ditambah sudut C sama dengan 180 derajat dan sudut B ditambah sudut C, sudut D sama dengan 180 derajat. Selanjutnya yaitu garis singgung lingkaran. Apa itu garis singgung lingkaran? Garis yang memotong lingkaran di satu titik dan tegak lurus dengan jari-jari yang melalui titik singgungnya. Garis A adalah garis singgung lingkaran yang menyinggung lingkaran di titik A.
garis A tegak lurus OA. Maka panjang AB sama dengan akar OB kuadrat dikurang OA kuadrat. Garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran bisa dilihat pada gambar. R besar yaitu menunjukkan jari-jari lingkaran P dan R kecil itu jari-jari lingkaran Q. Panjang AB sama dengan panjang CQ. Panjang garis singgung persekutuan dalam AB bisa kita gunakan rumus yaitu AB sama dengan akar PQ kuadrat dikurang R ditambah R kuadrat. Selanjutnya yaitu garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Bisa dilihat pada gambar. AB disebut garis singgung persekutuan luar dua lingkaran P dan Q. R besar merupakan jari-jari lingkaran P dan R kecil yaitu jari-jari lingkaran Q. Panjang AB sama dengan panjang CQ. Panjang garis singgung persekutuan luar AB bisa digunakan rumus AB sama dengan akar PQ kuadrat dikurang R kuadrat. Selanjutnya yaitu lingkaran dalam dan lingkaran luar segitiga. Yang pertama yaitu lingkaran dalam segitiga. Bisa kita lihat pada gambar. Untuk menentukan jari-jari lingkaran dalam segitiga, kita gunakan rumus R sama dengan luas segitiga ABC dibagi setengah keliling segitiga ABC. Atau bisa kita gunakan rumus 2 kali luas segitiga ABC dibagi keliling segitiga ABC. Yang kedua yaitu lingkaran luar segitiga. Untuk menentukan panjang jari-jari lingkaran luar segitiga, bisa kita gunakan rumus AB dikali BC dikali CA dibagi 4 kali luas segitiga ABC. Selanjutnya kita berganti ke materi yang kedua yaitu bangun ruang sisi datar. Apa sih bangun ruang sisi datar? Bangun ruang sisi datar adalah bangun ruang yang sisinya berbentuk datar atau tidak lengkung. Macam-macam bangun ruang sisi datar. Yang pertama yaitu kubus. Disebut ruang kubus ketika bangun tersebut dibatasi oleh 6 buah sisi yang berbentuk persegi atau bujur sangkar. Kita lihat pada gambar. AF merupakan diagonal bidang dan AG merupakan diagonal ruang. Selanjutnya yaitu sifat-sifat kubus. Yang pertama yaitu memiliki 6 buah sisi berbentuk persegi atau bujur sangkar. Yang kedua memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Yang ketiga yaitu memiliki 8 titik sudut yang sama besar atau siku-siku. Yang keempat yaitu mempunyai 12 diagonal bidang yang sama panjang. Yang kelima yaitu mempunyai 4 diagonal ruang. Nah, untuk menentukan volume kubus bisa kita gunakan rumus sisi kali sisi kali sisi atau S pangkat 3. Selanjutnya untuk menentukan luas kubus kita gunakan 6 dikali sisi atau 6S kuadrat. Untuk menentukan keliling kubus kita gunakan rumus 12 dikali S. Nah, untuk menentukan diagonal bidang itu kita gunakan rumus akar S kuadrat ditambah S kuadrat atau bisa juga S akar 2. Nah, untuk menentukan diagonal ruang itu kita gunakan rumus akar S kuadrat ditambah S kuadrat ditambah S kuadrat atau bisa juga kita gunakan rumus S akar 3. Selanjutnya yaitu contoh bangun ruang sisi datar yaitu balok. Balok adalah bangun ruang yang memiliki tiga pasang sisi segi 4
di mana sisi-sisi yang berhadapan memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Bisa kita lihat pada gambar, itu merupakan contoh dari bangun ruang sisi datar yaitu balok. AF dan BG merupakan diagonal bidang, sedangkan AG merupakan diagonal ruang. Sifat-sifat balok. Yang pertama, memiliki 6 buah sisi yang terdiri dari 3 pasang sisi yang besarnya sama. Yang kedua, memiliki 12 rusuk yang terdiri dari 3 kelompok rusuk-rusuk yang sama dan sejajar. Yang ketiga, memiliki 8 titik sudut. Yang keempat, memiliki 12 diagonal ruang. Yang kelima, mempunyai 4 diagonal ruang yang sama panjang. Untuk menentukan volume kubus, kita gunakan rumus P kali L kali T. Untuk menentukan luas, kita gunakan 2 kali P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Untuk menentukan luas keliling, untuk menentukan keliling balok, kita gunakan rumus 4 kali P tambah L tambah T. Untuk menentukan diagonal ruang, kita gunakan akar P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Sedangkan untuk menentukan panjang diagonal bidang, kita gunakan akar P kuadrat ditambah L kuadrat atau akar P kuadrat ditambah T kuadrat atau akar L kuadrat ditambah T kuadrat. Selanjutnya yaitu prisma. Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 2 buah bidang berbentuk segi banyak yang sejajar dan sisi tegak yang berpotongan menurut rusuk-rusuk yang sejajar. Macam-macam prisma ada 3. Yang pertama prisma segitiga, yang kedua prisma segi 4, yang ketiga prisma segi N. Unsur-unsur dari prisma segi N. Yang pertama, jumlah titik sudut sama dengan 2N, jumlah bidang sama dengan N plus 2, jumlah rusuk sama dengan 3N, jumlah diagonal bidang sama dengan N kali N plus 1, jumlah diagonal ruang N dikali N dikurang 3. Sedangkan untuk menentukan volume, yaitu menggunakan luas alas dikali tinggi. Untuk menentukan luas permukaan, kita gunakan rumus 2 kali luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Selanjutnya dari contoh bangun ruang sisi datar yaitu limas. Bangun ruang yang dibatasi oleh alas segi N yang kemudian dari sisi alas tersebut dibentuk sisi tegak berbentuk segitiga yang bertemu pada satu titik puncak. Unsur-unsur limas segi N. Yang pertama yaitu jumlah titik sudut sama dengan N ditambah 1. Yang kedua, jumlah bidang sama dengan N ditambah 1. Jumlah rusuk sama dengan 2 kali N. Yang keempat, jumlah diagonal bidang sama dengan N per 2 dikali N dikurang 3. Yang kelima, tidak memiliki diagonal ruang. Untuk menentukan volume dari limas, kita gunakan rumus 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Sedangkan untuk menentukan luas permukaan, kita gunakan rumus luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Zahra Fatimah Salsabila. Bangunan ruang sisi lengkung ialah sebuah kelompok bangunan ruang yang mempunyai bagian-bagian yang berbentuk lengkungan. Yang pertama ada tabung. Karakteristik tabung, pertama, memiliki 3 bidang sisi, yaitu bidang alas, sisi tutup, dan sisi tegak. Yang kedua, sisi tegak pada bangunan ruang tabung ialah sebuah bidang lengkung atau yang sering disebut selimut tabung. Yang ketiga, tabung memiliki 2 buah rusuk. Dan yang terakhir, tinggi tabungnya itu jarak antara titik pusat lingkaran alas dengan titik pusat lingkaran tutup. Jaringan-jaringan tabung.
Rumus-rumus yang terdapat pada tabung. Yang pertama, rumus luas lingkaran. Cara mencarinya, luas alas dibagi luas tabung sama dengan luas lingkaran. Yang kedua, rumus luas selimut. Caranya, keliling alas dikali tinggi sama dengan 2πr dikali T dan hasil akhirnya 2πRT. Yang ketiga, rumus luas permukaan tabung. Cara mencarinya luas alas ditambah luas tutup ditambah luas selimut. PR kuadrat ditambah PR kuadrat ditambah 2πRT sama dengan 2πr kuadrat ditambah 2πRT dan hasil akhirnya 2πr buka kurung R plus T tutup kurung. Dan yang keempat, rumus volume tabung. Cara mencarinya luas alas dikali tinggi sama dengan 2πr kuadrat ditambah T sama dengan 2πRT. Dan yang kedua ada kerucut. Kerucut ialah sebuah bangun ruang yang alasnya berbentuk sebuah lingkaran dan dibatasi oleh garis-garis pelukis yang mengelilinginya dengan membentuk sebuah titik puncak. Sifat-sifat yang terdapat pada kerucut, yang pertama, mempunyai sisi alas berbentuk lingkaran dan satu sisi berbentuk bidang lengkung atau selimut kerucut. Kedua, mempunyai satu rusuk lengkungan. Ketiga, tidak mempunyai sebuah titik sudut. Dan yang keempat, mempunyai satu buah titik puncak. Rumus yang terdapat pada kerucut adalah yang pertama, rumus untuk mencari luas. Luas alas, cara mencarinya yaitu luas alas sama dengan luas lingkaran sama dengan πr kuadrat. Luas selimut, cara mencari luas selimut yaitu luas juring sama dengan panjang busur dikali luas lingkaran sama dengan 2πr dikali ps kuadrat dan hasil akhirnya 2πrs. Kedua, rumus untuk mencari luas permukaan yaitu luas permukaan kerucut sama dengan luas alas dikali luas selimut. PR kuadrat ditambah PRS sama dengan PR buka kurung R plus S tutup kurung. Dan yang ketiga, rumus untuk mencari volume yaitu volume kerucut sama dengan 1/3 dikali volume tabung sama dengan 1/3 dikali luas alas kali tinggi sama dengan 1/3 dikali PR kuadrat dikali T dan hasil akhirnya 1/3 PR kuadrat T. Dan yang terakhir, ketiga, ada bola. Bola adalah sebuah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah bidang sisi yang berbentuk lengkung. Bola tidak memiliki rusuk dan tidak mempunyai titik sudut. Rumus-rumus yang terdapat pada bangun ruang bola. Yang pertama, rumus luas permukaan bola. Mencarinya, luas permukaan bola sama dengan 2/3 dikali luas permukaan tabung. 2/3 dikali 2πr buka kurung R plus T tutup kurung sama dengan 2/3 dikali 2πr buka kurung R plus 2R tutup kurung sama dengan 2/3 dikali 2πr buka kurung 3R tutup kurung. Dan hasil akhirnya 4 PR kuadrat. Yang kedua, rumus volume bola. Cara mencarinya, volume bola sama dengan 4/3 PR kubik. Dan yang ketiga, ada rumus belahan bola. Cara mencarinya, luas belahan bola padat sama dengan luas tengah dari bola ditambah luas penampang sama dengan 1/2 dikali 4 PR kuadrat ditambah PR kuadrat.
sama dengan 2πr kuadrat ditambah πr kuadrat. Dan hasil akhirnya 3πr kuadrat. Kesimpulan dari materi kami ini tentang lingkaran, bangun ruang sisi datar, dan bangun ruang sisi lengkung, yaitu kita mengetahui pengertian serta rumus-rumus, ciri-ciri, unsur-unsur, sifat-sifat, serta karakteristiknya. Bangun ruang sisi datar terdiri dari balok, kubus, prisma, dan prisma. Sedangkan bangun ruang sisi lengkung terdiri dari bola, kerucut, dan tabung. Sekian presentasi kami. Maaf jika masih banyak kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.